Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya AM19. Kali ini kita membahas tentang cara pembuatan bilah sadap deres datar. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk yang belum subscribe untuk menyubscribe agar tidak ketinggalan cara-cara pembuatan yang lainnya. Dan yang sudah menyubscribe channel ini semoga selalu dilindungi, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mala bahaya. Amin. Nah, langsung saja ke proses pembentukan bentuk bilah arit. Karena tutorial pemasangan bahan besi dan baja dan cara pemilihan bahan sudah ada di video sebelumnya. Nah, bagi yang belum tahu bisa buka di video-video sebelumnya. Terima kasih. Diingatkan kembali juga bagi yang suka kopi, atau teh, atau minuman yang lainnya agar selalu disediakan di samping Anda agar lebih asik dan enjoy tenyunya selui. Hehehe, jangan lupa juga senyum, sedulurku. Bahan dan cara pembuatan bilah deres sadap kelapa menggunakan alat pandai besi. Untuk membuat bilah deres sadap kelapa menggunakan alat pandai besi, berikut adalah bahan-bahan dan langkah-langkah yang dapat Anda ikuti. Bahan-bahan yang diperlukan: bahan bilah deres baja atau besi tahan karat, alat pandai besi, skrup pengencang, penanda atau spidol, gergaji besi atau gerindra opsional, pasir atau amplas opsional. Langkah-langkah pembuatan bilah deres sadap kelapa menggunakan alat pandai besi. Persiapan: pastikan Anda memiliki alat pandai besi yang sudah siap digunakan. Siapkan bahan bilah deres dalam ukuran yang diinginkan. Anda dapat menggunakan baja atau besi tahan karat dengan ketebalan yang sesuai. Pastikan permukaan alat pandai besi dalam keadaan bersih dan tidak berkarat. Penandaan: gunakan penanda atau spidol untuk menggaris pada bahan bilah deres sesuai dengan desain yang Anda inginkan. Anda dapat mengukur dan menandai panjang, lebar, serta bentuk bilah deres. Pastikan tanda-tanda tersebut jelas dan mudah dibaca. Pemodelan bilah deres: panaskan alat pandai besi hingga mencapai suhu yang tepat untuk membentuk dan membengkokkan baja atau besi tahan karat. Tempatkan bahan bilah deres di atas alat pandai besi yang sudah panas, sesuai dengan tanda yang telah Anda buat. Gunakan alat pandai besi untuk membentuk dan membengkokkan bahan bilah deres sesuai dengan desain yang diinginkan. Lakukan dengan hati-hati dan perlahan untuk mendapatkan hasil yang baik. Anda dapat menggunakan tangan atau palu kecil untuk membantu membentuknya. Pengencangan: setelah membentuk bilah deres sesuai dengan desain, pasang skrup pengencang di bagian yang diinginkan untuk menjaga bentuk bilah deres yang sudah dibentuk. Pastikan skrup pengencang terpasang dengan aman agar bilah deres tetap kokoh. Penyelesaian: setelah bilah deres sudah terbentuk dan diperbaiki dengan skrup pengencang, Anda dapat menggunakan gergaji besi atau gerindra untuk memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan atau kasar jika diperlukan. Gunakan pasir atau amplas untuk menghaluskan permukaan bilah deres. Hal ini akan membantu menghilangkan tajamnya tepi dan membuatnya lebih aman saat digunakan. Setelah Anda selesai mengikuti langkah-langkah di atas, bilah deres sadap kelapa menggunakan alat pandai besi sudah siap digunakan. Pastikan untuk menggunakan alat ini dengan hati-hati dan dengan prosedur yang benar agar tidak terjadi cedera. Proses pengasahan bilah sadap kelapa dan penyekuan. Proses pengasahan bilah sadap kelapa dan penyekuan berguna untuk menjaga keaslian dan efisiensi alat tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses tersebut. Persiapan alat: pastikan bilah sadap kelapa dalam kondisi bersih dan bebas dari kotoran atau sisa-sisa sebelum memulai proses pengasahan. Anda juga akan memerlukan beberapa bahan, seperti batu asah, minyak pelumas biasanya minyak kelapa, dan lap bersih. Pengasahan: ambil batu asah dan basahi dengan air atau minyak pelumas. Pegang bilah sadap dengan tangan Anda dan letakkan bagian tepi bilah pada batu asah yang telah dibasahi. Dalam gerakan yang konstan dan berulang, gesekkan bilah sadap ke arah depan dan belakang pada batu asah. Upayakan agar bilah sadap terus berada dalam sudut yang tepat saat Anda melakukan gerakan ini. Anda dapat menggunakan dua jenis batu asah yang umum digunakan. A. Batu asah kasar, digunakan untuk mengasah bilah yang tumpul atau rusak secara signifikan. Anda dapat menggunakan gerakan melingkar untuk mengembalikan ketajamannya. B. Batu asah halus, digunakan untuk menghaluskan tepi bilah dan mengasahnya secara lebih akurat. Gunakan gerakan maju mundur secara teratur untuk mendapatkan hasil yang baik. Lanjutkan proses pengasahan dengan memperhatikan tekanan yang konsisten dan sudut yang benar. Teruskan hingga tepi bilah terasa tajam dan memadai.
Penyekuan. Setelah bilah sadap dalam kondisi tajam, langkah selanjutnya adalah melakukan penyekuan pada bilah untuk melindunginya dari karat dan korosi. Oleskan lapisan tipis minyak pelumas minyak kelapa atau minyak pelumas khusus lainnya pada seluruh permukaan bilah, termasuk tepi dan sisi belakangnya. Dan yang terakhir kita tes ketajaman atau testimoni. Mari kita lihat bersama. Sebelum saya menutup channel ini, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian untuk menyebar video ini. Dan saya atas nama AM19 mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih, salam pengrajin dimanapun kau berada.